Ya, pemirsa, kembali Anda menyaksikan program Juru Bicara. Kita masih bersama dengan Bapak Usman Kansong, Dirjen IKP Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Baik, Pak Dirjen, kita lanjutkan pembahasan pada malam hari ini. Di daerah Demak, Jawa Tengah dan juga Jambi, Pak Dirjen, ini terjadi bencana banjir. Dan sedangkan di sana memiliki ratusan tempat pemungutan suara di sejumlah desa, Pak Dirjen. Nah, ini bagaimana dari pemerintah untuk antisipasi kegiatan pemilu di beberapa lokasi yang terkena bencana banjir tersebut, Pak? Iya, iya, Bawaslu, kemudian KPU, saya kira sudah menyiapkan mitigasinya, gitu ya. Mitigasinya misalnya untuk daerah yang terkena banjir, ya ada opsi ya ke tempat lain, ya opsi relokasi TPS, ya kemudian juga bisa juga ya kalau ada gangguan bisa pemilu susulan, ya jadi pemilu yang dilaksanakan misalnya katakanlah misalnya ini ya nunggu surut banjirnya, kemudian di situ lagi ya ada bisa juga ada pemilu susulan boleh kok ya begitu. Kemudian juga eh, ya beberapa TPS itu eh, apa namanya disiapkan dua opsi itu atau bisa juga ya kalau masih bisa ditoleransi ini kan sangat tergantung pada masyarakat ya. Memang sebaiknya sih tidak. Sebaiknya tidak, apalagi kalau banjirnya terlalu tinggi ya. Pernah juga di pemilu lalu, pemilu sebelum-sebelumnya juga ada yang tetap mencoblos meski banjir, tapi banjirnya ya paling semata kaki begitu kan. Ini juga bisa ya kalau memang masih bisa ditoleransi ya. Jadi ya ada beberapa opsi. Ya, beberapa opsi yang pertama ya tetap dilakukan sejauh memang banjirnya masih bisa ditoleransi ya begitu. Kemudian itu kalau kalau ada pemilu, ada pencoblosan di tempat banjir biasanya jadi sasaran fotografer itu, jadi berita itu ya. Nah, yang kedua relokasi, yang ketiga susulan, ya susulan begitu. Nah, yang penting juga kita pertimbangkan adalah pengangkutan logistiknya, begitu ya, surat suaranya, misalnya itu yang paling penting. Jangan sampai misalnya terendam banjir sehingga rusak dia. Ini yang paling penting kita jaga juga ya ini apalagi kalau daerah-daerah tersebut belum mendapatkan distribusi surat suara ataupun kotak suara. Nah, jadi antisipasinya bukan cuma soal relokasi atau penundaan pemilu, relokasi TPS begitu ya, tetapi distribusi logistiknya. Saya kira KPU, Bawaslu ini sudah memitigasinya dan tentu ini akan melibatkan aparat kepolisian, ya TNI untuk mengawal logistik misal. Baik, terakhir Pak Dirjen, ini kita juga ingin dengarkan arahan mungkin jangan juga dari Pak Dirjen kepada pemilih, terutama pemilih muda pada saat pencoblosan nantinya di waktu yang singkat ini, agar mereka bisa memanfaatkan hak suaranya dengan baik untuk tidak golput Ya, begitu Pak. Silakan Pak Dirjen. ya, jadi pemilih muda ini terbesar. Ya. Lebih dari separuh pemilih di pemilu 2024 ini adalah pemilih muda, bahkan banyak diantaranya yang merupakan pemilih pemula. Ya, jadi kita mengimbau yang pertama mereka menggunakan hak suaranya, ya, menggunakan hak suaranya, ya karena pemilih terbanyak generasi muda maka sangat menentukan ini suara generasi muda. Karena itu ya ayo kita berpartisipasi, ya mencoblos di 14 Februari besok begitu 2 hari lagi. Nah, kemudian yang kedua, ya karena mereka pemilih muda, apalagi pemilih pemula, maka betul-betul pelajari bagaimana mencoblos yang benar, Ya. ya supaya suara kita sah, ya itu. Dan yang ketiga, saya kira ini penting juga bagaimana kita tetap menjaga pemilu ini berlangsung damai, bahwa pemilu ini adalah sarana integrasi bangsa, sarana memperkokoh persatuan bangsa, ya sehingga ya pemilu ini bisa menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan harapan kita bagi kemakmuran, kemajuan, perubahan ke arah positif Indonesia.
Baik, sekali lagi ayo kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah memiliki hak suara, seperti disampaikan Pak Dirjen tadi, datang ke TPS pada 14 Februari 2024, gunakan hak suara Anda untuk masa depan Indonesia yang lebih baik 5 tahun ke depan. Baik Pak Dirjen, terima kasih sudah memberikan informasi di juru bicara kali ini mengenai memilih untuk Indonesia. Selamat melanjutkan aktivitas Pak Dirjen, selamat malam. Baik pemirsa, itulah dialog kita pada program Juru Bicara bersama dengan Bapak Usman Kansong selaku Dirjen IKP Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Terima kasih bagi Anda yang sudah menyaksikan. Selamat malam dan sampai jumpa.